Muhammad itu sanggup memberi makan 10 piring nasi berapa prajurit? Sepuluhan ribu prajuritnya di perang Khandaq. Di mana ayatnya di Paulus? Baik, saya kasih belum- tahu ya Pak ya. sampai hari ini saya belum dapat jawabannya. Dasarnya karena Paulus dan Kristenlah yang merusak ajaran Yesus. Itu dasarnya. Karena satu zaman dengan Rasulullah. Beda dengan kitab Anda ya. Coba penulis kitab Anda. Yohanes bin siapa? Paulus bin siapa dulu? Berarti yang disebut haram itu sebenarnya boleh dimakan gitu ya? Mutlak haram. Loh, kayak gini aja Pak. Semua yang haram itu bisa kita lakukan, bisa kita makan. Bukan cuma babi. Loh, apa yang diharamkan? Ya, kagak Pak, kagak usah babi Pak. Kotoran manusia kita makan pun bisa gitu. Oh. Tapi haram kan kalau kita makan tuh kotoran manusia. Bisa kita makan haram. Semua yang haram bisa dimakan. Tapi karena tidak ada ya makanan lain selain babi, maka kita berdosa memakannya. Tapi Allah mengampuni dosanya. Berarti Allah kompromi dong ya? Gak ada komprominya. Kita sendiri yang salah memakan yang haram. Apa tuh? Lah, bagaimana Allah sudah berkata bahwa itu haram, tidak boleh dimakan, tetapi dalam keadaan tertentu diperbolehkan makan. Berarti standar ganda Allahnya. Pak, enggak. Allah mengatakan ya yang najis itu haram untuk dimakan. Oke? Yang najis itu haram untuk dimakan. Lalu manusianya memakan? Boleh atau kagak? Boleh. Siapa yang berdosa? Manusianya yang memakan. Kan gitu. Hukum haramnya nggak ada kompromi. Haram tetap haram, dosa tetap dosa. Manusianya yang berdosa. Tapi maksud saya, Allah sendiri sudah mengatakan bahwa itu haram, itu mutlak, tidak boleh dimakan. Iya, mutlak. Tetapi dalam keadaan tertentu itu boleh dimakan. Iya, boleh dimakan. Allah itu dia punya standar ganda. Gini, ya enggak ada standar ganda, haram tetap haram. Bentar dulu, Anda nggak ngerti. Gini, Bang. Bentar. Gini. Dia menyatakan haram, haram tetap haram. Nggak ada standar ganda, mutlak itu haram. Nggak ada perubahan hukum. Nggak boleh dimakan. Nggak boleh. Oke? Nah, lalu manusianya yang melakukan yang haram. Yang berdosa siapa? Yang berdosa manusianya kan? Oke? Lah, berarti Tuhan mengizinkan manusianya berbuat dosa dong. Lah, kita memakan yang dosa itu bukannya kehendak Tuhan, tapi kehendak nafsu kita. Gimana sih? Ada periwil di dalam diri manusia. Gimana? Biarkan saja metong. Ada Pak ya. Karena begini, seperti tadi contoh yang saya kasih tahu tadi ya buat Bang Yusuf ya. Ketika Yesus membuat mujizat 5.000 orang, itu 5.000 laki-laki saja. Belum termasuk istri mereka dan anak mereka. Baru hanya disebut laki-laki saja 5.000. Tapi kalau kita mau totalkan, taruhlah masing-masing punya istri dan anak satu aja, berarti itu 15.000. Makan 2 ekor ikan, 2 ketul roti dan 5 ekor ikan. Nah tadi abang katakan bahwa Muhammad itu sanggup memberi makan 10 piring nasi berapa prajurit? Sepuluhan ribu prajuritnya di perang Khandaq. Di mana ayatnya di Quran, bro? Oh, di Quran dicarinya. Ya. Itu Pak. Nah disitulah salahnya kawan-kawan yang Kristen. Makanya saya kasih tahu ya, kalau mencari tentang Nabi Muhammad itu di hadis atau sirah nabawiyah. Quran itu adalah wahyu Tuhan. Sebentar saya tanya. Yang namanya firman Allah itu pasti di Al-Quran, betul? Ya pasti di Al-Quran, namanya aja firman Allah. Jadi apakah hadis ini itu firman Allah? Hadis itu cerita tentang Nabi Muhammad, tentang keadaan Nabi Muhammad, tentang persetujuan Nabi Muhammad, tentang kelakuan Nabi Muhammad, tentang perkataan Nabi Muhammad tuh. Berarti itu bukan firman Allah. Lah, namanya cerita, namanya hadis. Hadis itu apa? Artinya cerita.
Hadis. Ya, hadis itu cerita artinya. Hadis itu bahasa Arab, artinya cerita. Oke. Baik. Berarti itu nggak sahih ya? Apanya enggak sahih? Belum tentu ada kebenarannya kan? Kalaunya hadis itu ada tingkatannya, Pak. Ada hadis sahih, hasan, maudhu, sama doif. Tergantung yang meriwayatkannya, satu-satu persatu dari hadis itu dicek. Gitu. Baik. Sekarang gini, yang namanya kebenaran itu mutlak, itu pasti firman Tuhan. Ya iya, Apa pasti di yang keluar dari Al-Qur'an. mulut Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu yang pasti kebenarannya. Tetapi kalau Yang hanya difirmankan cerita, Tuhan pasti. cerita itu kan bisa saja dongeng, itu bisa saja tidak betul. Nah, sekarang makanya saya mau tanya, siapa yang menjadi bentar saksi dulu, Pak. hidup? Ya, di dalam hadis itu ya ada filterannya. Apakah ini dongeng atau tidak? Apakah ini benar terjadi atau tidak? Makanya ada tolak ukurnya hadis itu, nggak seperti kitabmu, Pak. Tolak ukur, bukan tolak ukur, bro. Jadi tolak ukurnya ada. Ini sahih, ini betul-betul terjadi. Ada tolak ukurnya. Bukan seperti kitab Anda yang nggak ada tolak ukurnya. Bro, Ah. kalau Alkitab itu dasar kebenarannya itu sudah pasti ya dan amin. Baik, terbukti, kayak gini. ada Sekarang fakta. saya tanya, ya, kalau Karena hadis ada kami kan saksi kayak hidup. gini. Ini saya kasih contoh dulu ya, Pak ya. Hadis kami, ya, haddasana Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kayak gitu. Dari Abu Hurairah, ya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah di zaman Nabi, sahabat Nabi. Habis itu dia melihat dengan kepala. Ya, terus Abu Hurairah orang yang jujur. Abu Melihat Hurairah dengan itu mata, pun bro. orang yang sodik, orang yang benar, kan kayak gitu. Nah, jadi derajat hadis itu ya tergantung dari perawinya. Perawinya bisa dusta, ya, itu maka turun derajatnya. Bisa jadi hasan, bisa jadi doif. Atau Abu Hurairah ini tidak diketahui ya nama orang tuanya, ya maka hadis itu bisa jadi maudhu, palsu. Tapi karena Abu Hurairah ini jelas, dia kelakuannya, backgroundnya tiap hari ketahuan, ya, maka dicap hadis yang sahih karena satu zaman dengan Rasulullah. Beda dengan kitab Anda, ya. Coba penulis kitab Anda, Yohanes bin siapa? Paulus bin siapa dulu? Saya mau tanya, penulis kitab Anda itu Yohanes siapa orang tuanya? Atau Paulus siapa orang tuanya? Yohanes siapa orang tuanya? Kira-kira penting untuk Ya mengetahui penting orang tuanya kayak siapa hadis gitu. tadi, kalau orang tuanya tidak diketahui maka jatuhnya hadis palsu. Makanya kalaunya dilarikan ke kitab Anda, ya, bagi umat Islam kitab Anda itu palsu semuanya ceritanya. Nggak ada pertanggungjawabannya gitu. Sekarang saya kan minta abang buktikan dari semua pembahasannya abang itu. Abang tidak membuktikan, tapi Buktikan abang apa? menuduh kitab saya palsu. Itu maksudnya Nah, maksud kalau saya kitab itu saya mirroring, palsu apa? Pak ya. Ketolak ukurnya ke kitab Anda. Kalaunya perawi hadis kami menentukan asli sahih atau tidaknya, nama orang tuanya pun harus diketahui. Ingat itu. Nama orang tua dari perawinya itu, penulisnya itu harus diketahui. Beda dengan kitab Anda. Paulus siapa nama orang tuanya? Nggak diketahui. Maka nggak bisa dipertanggungjawabkan tulisan ini, dipercaya atau tidak. Kalau disodorkan ke hadis Islam udah jelas ini cerita palsu. Gitu. Itu kitab Anda. Baik. Jadi gini bro, saya juga sampai hari ini masih belum paham kenapa Bang Yusuf dan teman-teman begitu getol sekali. Ya kasarnya, let's say, kok kalian itu begitu sepertinya benci sama Paulus ini, sampai menuduh Paulus ini nabi palsu, rasul palsu, pengajar palsu, pokoknya semua gelar palsu itu sematkan kepada Paulus. Saya nggak tahu dasarnya apa sampai kalian itu sampai segitunya menjudge Paulus. Baik. Saya kasih tahu ya, Pak ya. Saya belum dapat jawabannya. Dasarnya
Dasarnya karena Paulus dan Kristenlah yang merusak ajaran Yesus. Itu dasarnya. Oke, baik. Coba Anda Ya, sebutkan. itu dasarnya. Kami, Coba aja tanya sama Kristen apologet dan yang Paulus. lain selain saya, kan gitu ya. Apa dasarnya saya mengatakan serba palsu dengan Paulus? Karena dasarnya karena Paulus dan Kristenlah yang merusak ajaran Yesus. Itu dasarnya. Baik. Oke, di mana? Coba kasih tahu dalilnya, alasannya ketika Anda menjustify kami Kristen dan juga Paulus bahwa Baik. kami merusak ajaran Yesus. Di mana ajaran Yesus yang kami rusak? Baik, di satu contoh di Lukas 4 nomor 8 kata Yesus, ya, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu apa kata Paulus? Sembahlah Yesus, karena di dalam Dia kita ditebus. Rusak ajaran Yesus. Yesus nyuruh nyembah Tuhan semesta alam, Paulus nyuruh nyembah Yesusnya. Oke. Di mana ayat yang Abang katakan tadi bahwa Paulus memerintahkan kami menyembah Yesus? Di mana ayat? Oke, baik. Gini aja, saya nggak kasih contoh yang itu. Sekarang gini. Enggak. Paulus, No. bentar Jangan ya. kabur. Sebentar, jangan Banyak kabur. saya kasih contoh yang Nggak, banyak, bukan cuma saya- satu, oke? Baik. Bentar, saya kasih lagi contoh yang lain. Yang tadi Anda katakan. Ya, nanti bahwa satu-satu Paulus nanti nggak saya kasih. Ya. Jangan, Saya ambil lagi contoh yang bilang lain. lagi, jangan framing. Oke. Saya ambil contoh yang lain. Saya mau Anda Yesus buktikan mengaku bahwa dirinya Paulus adalah menyuruh kami utusan. menyembah Kan kami banyak untuk ayat tuh ya. menyembah Yesus di mana? Di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kan kayak gitu. Bahwa Yesus itu mengaku yang dirinya menulis kitab utusan. Yohanes, bro, menurut Anda? Bentar ya. Dengarkan dulu biar Anda paham gitu ya. Di Yohanes 17 nomor 8 Yesus mengaku utusan. Oke? Lalu kata Paulus, ya, Yesus itu adalah Tuhan. Tuh, yang kedua, oke? Oke. Terus yang ketiga, Yesus, ya, selama Dia di dunia mengatakan selama langit dan bumi ini ada, 1 iota dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Oke? Di Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kata Yesus, selama langit ada. Abang, Apa lagi? Abang jangan mengalihkan diskusi kita. Banyak Kita saya back to, contohin yang banyak ya. Ya, Saya mencontohkan bukan cuma satu ya, gini, tapi banyak di sini ajaran ada Yesus 17.000, yang dihancur oleh ada Paulus 17 gitu. Gini, kita jangan mencela-mencela, bro. Di sini Enggak ada mencela-mencela, 17.000 banyak orang saya yang kasih menyaksikan contoh, kita. Anda aja yang mencela-mencela gitu, nggak Enggak, mau gini. denger. Yang pertama, Anda harus buktikan bahwa tadi kan Anda menuduh Paulus dan kami Kristen merusak ajaran Yesus. Dan Anda tadi sudah framing bahwa Bukan framing, Paulus memerintahkan bukan framing, kepada kami bukan framing. untuk menyembah Yesus. Padahal kamu tadi katakan bahwa Allah, Yesus mengajarkan menyembah Allah. Sementara sekarang kamu katakan bahwa Paulus perintahkan kepada kami Kristen menyembah Yesus. Di mana ayatnya? Kamu buktikan. Di mana ayatnya? Oke, itu ya. Nih ya, nih. Nih ayatnya ya. Nih, ya. Anda buka. Kenapa ini kebuka ya? Nih, KPR 22 12 sampai 14. Kesaksian Paulus ya di hadapan orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Tuhan yang apa? Yang patut disembah adalah Tuhannya Yahudi, ya. Ananias berkata kepada Paulus bahwa Tuhan telah menetapkan Paulus untuk mengetahui kehendaknya. Tuhan yang dimaksud siapa? Siapa? Yesus. Sedangkan di Lukas nomor 4 nih ya, saya kasih ayatnya ya. Nih. Di Lukas 4 nomor 8, makanya dengarkan gitu. Ya, biar Anda paham. Bukan framing. 1 Korintus berapa? Bentar. Saya bukakan lagi Lukasnya nih. Nanti dikira framing doang. Ini fakta.
Paulus itu merusak ajaran Yesus. Nih. Tuh. Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yesusnya nyuruh sembah Allah ya, dan aku Yesus sebagai utusan. Paulusnya menyuruh mengaku Yesus Tuhan. Ngaco.